Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran dasar vektor. Sekarang kita akan belajar vektor 3 dimensi. Setelah sebelumnya vektor 2 dimensi. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan, kemudian vektor posisi dan vektor satuan. Baik, karena 3 dimensi artinya memiliki 3 komponen. I, J, dan K. Dalam 2 dimensi hanya I dan K. I dan J maksudnya, ya. Baik. Misalkan ini ada vektor AB di sini 3, 4, 5. 3 dimensi itu 3 unsur. Ada yang depan belakang, ada yang kiri kanan, dan ada yang atas bawah. Sebelumnya kita belajar kiri kanan atas bawah, depan belakang tidak ada. Nah, di dalam 3 dimensi depan belakang ada. Ya, jadi depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Ini tidak ke depan, sebetulnya niatnya depan. Cuman karena keterbatasan menggambar, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini sebetulnya siku-siku. Jangan dipusingkan di situlah. Sederhananya ada 3 unsur, itu saja sederhananya. Baik, sehingga 3 itu depan, berarti ke depan ke sini. Ingat ya, depan dulu ya. I itu depan. Kalau yang dimensi 2, I itu kan kiri kanan. Begitu, karena yang pertama. Nah, kalau dimensi 3, yang pertama itu depan. Ya, depan belakang. Berarti ini menginformasikan depan belakang, karena positif berarti depan. Kemudian ini menginformasikan kiri kanan, karena positif berarti kanan. Kemudian ini atas bawah, karena positif berarti atas. Hubungkan 3 dan 4, ya. Ini bikin garis yang sejajar dengan ini. Pakai penggaris, pastikan sejajar. Kemudian yang merah pun pastikan sejajar, sehingga menyentuh 3 dan menyentuh 4. Disitulah titik temunya. Kemudian yang 5 sejajar dengan ini. Yang sejajar begitu, jangan miring ke sini maksudnya. Sejajar, pakai penggaris sejajar. Begitu, kira-kira saja 5 di sini ya. Ini ukur penggaris dari sini ke sini, kemudian harus sama dengan dari sini ke sini. Begitu. Itu caranya. Ya. 3 juga sama, dikira-kira 3 itu dari sini ke sini, panjangnya sama dari sini ke sini. Ini ke sini, panjangnya sama, ini ke sini. Itu cara mensketsa ya. Tidak tepat, tapi seperti itulah menggambarnya. Ini ke 5, ya. Silahkan, panjangnya sama. Begitu. Kemudian, ini kan ke 5 ya. Nah, udah nyampe, tinggal dihubungkan aja pakai garis. Itu caranya. Baik. Notasinya, vektor AB 3I, 4J, 5K. Nah, kalau yang sebelumnya hanya 2 unsur. Kalau ini 3 unsur, I, J, dan K. Hanya itu saja sebetulnya. Tidak ada yang aneh. Baik, cara yang lain, vektor baris 3, 4, 5. Ini spasinya kosongnya jauh ya. 3, 4, 5. Kemudian vektor kolom 3, 4, 5. Di video sebelumnya juga sudah dibahas, karena sama saja dengan vektor 2 dimensi. Panjangnya juga sama rumusnya, tinggal dikuadratkan aja semuanya. 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 5 dikuadratkan. Hanya begitu saja dihitung biasa. 9, 16, 25. Sehingga dijumlahkan jadi akar 50. Ya, disederhanakan, 50 itu berapa kali berapa? 25 kali 2, karena 25 bisa disederhanakan. Akar 25 itu kan 5, jadi 5 akar 2. Itu panjang vektor AB. Ya. Caranya sama persis dengan panjang 2 dimensi. Simbolnya pun sama. Ini simbol nilai mutlak ya, karena panjang selalu positif. Yang kedua, kita akan belajar tentang vektor posisi. Di sini ada 2 vektor OA dan vektor OB. Adalah vektor posisi karena dimulai dari titik 0, begitu ya. Kalau tadi dimulai dari 0, alasannya sebetulnya karena untuk memudahkan menerangkan saja. Sebetulnya startnya kan vektor itu di mana saja, ya. Tapi ada vektor yang betul-betul posisi awalnya itu di titik 0, OA, OB, ya. Tidak ada yang aneh sebetulnya, hanya punya nama khusus. Namanya adalah vektor posisi, begitu. Vektor posisi selalu dimulai di titik 0. Itu aja sebetulnya, ya. Dan berakhir di titik yang lain, misalkan OA itu berakhirnya di min 3 dan 2.
OB berakhirnya di 7 dan 5. Tidak jadi masalah. Sekarang kita diminta untuk menggambar vektor. Ya. Vektor posisi di sini OA ya, OA. Awalnya dari titik 0. 5i tambah 8j min 9k. Nah, berarti IJK 3 dimensi. I itu depan belakang, kemudian J itu kiri kanan, dan K itu atas bawah. 5i berarti depan, karena positif. Ya, kalau negatif berarti di belakang. Ini di depan, 5. Siapkan saja angka-angkanya. 5 di depan, kemudian 8 itu kanan karena positif. Kemudian di sini K-nya itu negatif 9. Negatif 9 itu ada di bawah. Ya, bagaimana cara menghubungkannya? Tinggal kita ukur saja. Dari sini ke sini kita bikin garis, kemudian bikin garis yang sejajar ini di angka 5. Seperti itu. Ya. Ini panjangnya sama dan sejajar. Lakukan hal yang sama, di sini 0 ke 5, gambar ke sini. Ya, dari titik 8. Harus sejajar dengan ini ya, harus sejajar kemiringannya, jangan miring ke sini. Pokoknya diupayakan sejajar. Demikian. Tinggal sekarang sejajar dengan sumbu K. K itu kan ke bawah ya. Ukur dari 0 ke min 9 ya. Kemudian gambar. Mulanya dari sini tapi ya dengan panjang yang sama sampai di situ. Pasti lebih bawah dari min 9 karena kan startnya juga bukan dari sini, tapi dari sini dari bawah. Pasti berakhirnya juga lebih bawah. Nah, di sini tinggal kita gambar saja OA berarti O, di sini berarti A. Ini gambar sketsa dari vektor OA. 5, 8, min 9. Baik, silakan coba dulu yang ini, nanti kita coba jawabannya. Yuk kita coba jawabannya. Karena di sini ada negatif I berarti belakang. Ya. Negatif 6 maksudnya. Negatif 6I. Berarti negatif 6 di belakang. Di sini juga min 2J, berarti min 2J itu di kiri. Ya. Berbeda dengan ini. Kemudian 7K positif berarti di atas. Siapkan aja dulu angka-angkanya. Min 2, 6, min 6, dan 7. Ya. Lakukan hal yang sama dengan tadi. Ini kan garis ya. Bikin garis yang sejajar dan panjangnya sama, tapi dimulai dari min 6. Begitu. Dan min 6 juga sama, yang sejajar, mulainya dari min 2. Hanya seperti itu sebetulnya. Ya. Ya. Dari sini ke sini panjangnya tempelkan ke sini. Seperti itu. Kemudian sekarang 7. 0 ke 7 mulainya dari sini sampai sana. Sudah, tinggal dibubuhkan saja garis vektornya. O, B, min 6, min 2, 7. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan vektor 3 dimensi. Kalau belajar yang vektor 2 dimensi sudah bisa, ini pasti bisa. Karena prinsipnya sama. Ketika diminta vektor A ditambah vektor B dikurangi C, kita sudah tahu I dulu, kemudian J, kemudian K. Dikelompokkan maksudnya. Ya. Lebih gampang kalau pakai vektor berbentuk kolom. 5 min 6, 1, 5 min 6, 1, kemudian ditambah B, berarti ditambah B-nya, min 1, 0, min 4. Kenapa ada 0? Karena dia tidak memiliki J. Ya. Jadi kalau tidak ada J, tulis saja 0J. Min 1 untuk I, untuk J 0, untuk K min 4. Kemudian dikurangi C. Dikurangi rumus dari soal. C-nya 2, min 4, min 7. Dari sini kan ketahuan ya, langsung ya kelihatan. 5 tambah dikali min 1 berarti min 1, min dengan 2, min 2. Min 6 tambah 0, min dikali min positif 4. 1 ditambah min 4 berarti 1 dikurangi 4. Min dengan min berarti plus. Ya. 5 min 1 min 2 berarti ini min 1 dengan min 2 kan 3 ya. Berarti 5 kurangi 3, 2. Min 6 ditambah 0, min 6 tambah 4, min 2. 4 min 3, min 3 tambah 7, positif 4. 2 min 2, 4. Ya, itu rumus untuk vektor A ditambah B, vektor B dikurangi C. Ini vektornya. Kemudian ditanyakan panjang.
mencari panjang pun sama. Ya. Nah, ini bisa dinyatakan vektornya bentuk ini atau vektornya dikembalikan lagi ke bentuk semula seperti dalam soal. Berarti 2i min 2j plus 4k. Ya, seperti itu. Ini kalau mau dikembalikan lagi. Kalau pilihan ganda, berarti harus sesuai kan? Bisa bentuk ini atau bentuk ini. Sekarang kita akan menentukan panjang. Nah, simak dulu yang B dulu ya. Operasi perkalian skalar dengan vektor. Skalar dengan vektor, perkalian skalar, ini disebut dengan skalar. Skalar itu angka. 2A, berarti 2 dikali A, itu saja sebetulnya. Min 3C, berarti C-nya dikalikan min 3. Itu, ya. 2 dikali vektor A, ya sudah saja vektor A kan ini ya. 5 min 6K, berarti 5 min 6, 1. Tinggal tuliskan angka 2 di depan. Hanya itu saja sebetulnya. Tambah B, B-nya ini min 1, 0, min 4. Kemudian min 3C, artinya apa? Min 3 di sini dikalikan C. 2, min 4, min 7. Itu yang dimaksud dengan perkalian skalar. Nah, tidak ada yang aneh di sini karena 2 ini milik semua yang ada dalam kurung. Berarti 2 ini milik 5, artinya 2 harus dikalikan dengan 5, jadi 10. 2 pun milik min 6, berarti harus dikalikan, jadi min 12. 2 pun milik 1, berarti dikalikan jadi 2. Hanya itu saja sebetulnya. Ya. Ini tidak ada perubahan, tetap yang ini min 3 dengan 2 kan min 6. Min 3 dengan min 4 kan positif 12. Min 3 dengan min 7 kan positif 21. Ya, ini sudah langsung positif karena ini sudah dioperasikan. Tinggal dihitung biasa, 10 dikurangi 1 dikurangi 6. Min 12 tambah 0 tambah 12, 2 min 4 tambah 21. Ya, seperti biasa saja, ini operasi biasa. Ini vektor hasilnya. Hasil vektor dari perkalian dan penjumlahan skalar ini. Ya. Kalau mau dibalikan sudah tahu caranya ya. Tinggal 3i, j-nya tidak ada, berarti 0j, k-nya 19k. Atau ini bisa nggak ditulis, jadi bentuk begini saja juga tidak masalah. Menghitung panjangnya itu sangat gampang seperti Pythagoras pada dimensi 2. Ya, ada i, ada j, ada k, gampang, pangkatkan 2 saja, kuadratkan saja semuanya. 3 dikuadratkan, kemudian negatif 0 dikuadratkan, 19 kuadratkan. Pokoknya angka-angka yang muncul berapapun dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9, ini 0 dikuadratkan 0, 19 dikuadratkan 361. Jumlahkan jadi 370, akar 370. Ini panjang dari vektor itu. Ya, sama persis pengerjaannya dengan vektor dimensi 2. Baik, setelah itu kita belajar vektor satuan. Nah, vektor satuan itu istilah, sebuah istilah yang umum. Ya, simbolnya ini ada topi ya, ada topi seperti itu ciri khas vektor satuan. Ya, baik, misalkan soal saja langsung, ada 2 vektor, vektor A dan vektor B. Tentukan vektor satuan dari vektor A, kemudian ini lebih kompleks setelah kita operasikan dalam perkalian skalar, kita diminta vektor satuannya apa. Ya, sangat sederhana, vektor A dulu. Vektor A itu 3i min 4j. Vektor satuan itu kita butuh panjang, ya, panjang atau besar vektor. Ya. Vektor satuan 3 min 4 kan, ini i-nya 3, j-nya min 4. Atau bisa kita nyatakan dalam baris ya. Baik, vektor baris seperti ini, 3 min 4. Panjangnya tinggal Pythagoras kan? Ya. Ini min 4 dikuadratkan harusnya itu. Min 4 dikuadratkan ya. Walaupun hasilnya akan sama saja, tapi di sini kan min 4 angkanya. Berarti min 4 dikuadratkan. 9 ditambah 16 sama dengan 25, akar 25 adalah 5. Sehingga vektor satuannya ya tinggal dibagi saja. Ya, 3 min 4 dibagi 5, semuanya dibagi. 3 dibagi 5, min 4 pun dibagi 5. Ini sebetulnya vektor satuan. Ya. Cara yang lain, di buku lain, itu bisa saja kalian menemukan ini. Jadi, 1/5-nya ini, pembagian 5-nya ini kan ada angka 1 ya, 1/5, begitu 5-nya ditarik ke depan maksudnya. Jadi begini, 1/5, 3 min 4. Ini spasinya jauh. Ada yang demikian. Ya. Di sini kurungnya begitu. Nah, di sini kurungnya kaku kotak begini, ada juga,
Ya, sama saja artinya. Asalkan pembahasannya ketika kita bicara vektor satuan, ya bisa begini nulisnya, bisa begini, jangan bingung. Ya. Atau ada juga yang koma di sini. 3 spasinya panjang, min 4, tapi ada juga buku yang menuliskan 3, min 4, 1/5. Asalkan judulnya vektor satuan, berarti yang dimaksud vektor satuan begitu. Nah, misalkan ya. Jadi beberapa variasi cara penulisan. Yang jelas kita sedang bicara vektor satuan, berarti itu vektor satuan. Yuk. Yang B sekarang yang kedua, kita diminta min 2A tambah 3B. Vektor satuannya apa? Berarti operasikan dulu ini. Ini perkalian skalar. Min 2 dikali A, berarti min 2 dikali 3 min 4 ya. Tambah 3B, berarti tambah 3B-nya min 1, 2. Tinggal dikalikan saja 2 min 2 dengan 3, berarti min 6. Min 2 dengan min 4, berarti 8. 3 dikali min 1 min 3, 3 kali 2, 6. Jumlahkan min 3 dengan min 6 dengan min 3 adalah min 9, 8 dengan 6 adalah 14. Min 9 14 itu vektornya. Ya, vektornya atau dalam bentuk kolom min 9 14. Panjang vektornya tinggal kuadratkan saja. 81 ditambah 196 dijumlahkan jadi 277. Ya. Kalau nggak bisa sederhanakan biarkan saja demikian. Sehingga vektor satuannya sangat gampang, ini saja dibagi ini. Min 9 14 akar 277, ya sudah, seperti ini, beres. Atau seperti ini, 277-nya di 2. Ya. Atau ini, tidak jadi masalah. Baik, nah sekarang bagaimana kalau vektor satuan dari dimensi 3? Sama saja, 3, 6, 4. Panjang vektornya, kuadratkan semuanya. 3 kuadrat, 6 kuadrat, 4 kuadrat. 9 tambah 36 tambah 16, akar 61. Sehingga vektor satuannya 364 dibagi akar 61. Atau begini. Atau yang tadi, variasi tadi lah. Ya, seperti itu. Baik. Untuk mahir, perlu latihan matematik itu. Silakan di pause dulu, kemudian dicoba nomor 1, nomor 2. Ya. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4. Ya. Ini dasar, nanti kita akan belajar ke materi vektor berikutnya. Selamat belajar.